tulisan UCIC sebanyak 5 kali. Oke. Kita gunakan flowchart ya. Nanti saya translate ke dalam bahasa algoritma biasa. Nah, tadi ya, ketika kita mau menampilkan tulisan UCIC, saya coba lihat sekilas ya. Oke, nah ini ya. Ini kita tulis biasa, write UCIC, write UCIC, write UCIC sebanyak 5 kali. Tapi ketika kita sudah menggunakan perulangan, kita cukup tulis seperti ini. Nah, kita butuh variabel penampung untuk for-nya, ya, untuk perulangannya. Mau sampai berapa? Kan kita minta atau diminta di soal sebanyak 5. Artinya nanti nilai ini isinya 5. 1, 2, 3, 4 sampai 5. Maka N sama dengan, nah simbolnya ingat ya, simbol for itu ini. Simbolnya. 1 to 5. Kemudian next. Nah, yang pertama itu adalah siklus yang pertama. Dia tulis dulu UCIC pertama. Naik sampai sini, turun. Terus yang kedua, cetak lagi. Naik lagi yang ketiga, cetak lagi. Keempat, cetak lagi. Terus yang kelima cetak lagi. Sampai nanti terakhir ketika dia sudah sampai 5, maka keluar dan selesai. Ya, jadi kalau kita gambarkan gini. Kita buat variabel dulu n yang menampung buat for-nya. Kemudian di sini, nah ini penggunakan for. Ini looping itu ada while, for, do, ya. Repeat until itu ini. Kita pakai for. For berapa? Nah, di sini disebutin variabelnya n tadi ya. Variabelnya n kan ini. Mulainya dari apa? Start value-nya, nilai awalnya. Ya, nilai akhirnya berapa? 5. Kenaikannya berapa? Kelipatannya. Karena kita tadi pakai yang menaik, increasing berarti. Increasing menaik, decreasing menurun. Dipakai increasing, kita oke. Nah, setiap satu siklus putaran ini, nanti dia mau ngapain? Dia mau mencetak tulisan UCIC, tinggal kita tulis di sini output. Ya, tulisannya UCIC. Oke. Sekarang kita coba run. Tuh, 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus kemudian, Pak, kalau mau 10 gimana? Ininya aja diganti. Ya, ini kita tinggal run. Tuh, 10 kali. Kalau nggak percaya tinggal dihitung, ya. Tinggal dihitung sendiri 10. Coba saya ganti di sini 1 deh. Nah, 1 tuh 2 aja. Ya, biar clear. Tuh 2 kan. Jadi kita tidak perlu menulis berulang kali. Tapi dengan flowchart ini perintahnya akan berulang yang ada di dalam sini, ya. Di dalam ini berulang kali. Sebanyak for ini. Setelah selesai dia keluar. Ya. Setelah selesai dia keluar. Nah, setelah selesai ini bisa aja ada perintah lagi, tergantung kita, ya, memberikan perintahnya apa. Jadi bisa di setiap ini ada lagi perintah. Kalau saya tambahin perintahnya seperti ini, CIC oke, di sini oke, tulisannya oke ya. Nanti yang tercetak adalah tulisan UCIC dan oke sebanyak 2 kali masing-masing. Tuh, UCIC oke, UCIC oke. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita tulis ini dalam misalkan algoritma biasa, kalau saya tulis dalam algoritma biasa, maka di sini nanti deskripsi, deklarasi, ya, deklarasi, di sini n, tipenya integer, ya, integer, terus kemudian deskripsinya, ya, deskripsi, ya. Nah, kita pakai for tulisannya gini, for n ini variabel ini sama dengan 1 to, karena menaik ya, 1 to 5 to. Terus write, ya, dalam kurung UCIC sebanyak sekali aja nulisnya, nggak perlu 5 kali. Terus jangan lupa ditutup dengan n for.
Oke. Nah, ini satu blocking untuk for, ya. Jadi akan menampilkan tulisan yang ada di dalam ini. Jadi cukup kita tulisnya 3 baris. Jadi nggak perlu 5 baris tadi. 1 write UCIC, 2 write UCIC, 3 terus 4 sama tulis lagi, 5. Bayangkan kalau 1000, tulis lagi yang ke-6 sampai 1000. Tapi kalau dia minta 1000, 5-nya aja ganti jadi 1000. Gitu, 10.000. Dia akan 10.000 nulis. Seperti itu, ya. Nah, ini akan mempermudah kita pada saat melakukan proses untuk apa? Proses untuk melakukan perulangan sebanyak permintaannya berapa, ya. Oke. Terus kemudian apalagi? Kita lanjutin. Oke, silakan ya kalau ada yang belum paham, ya. Kita akan lanjutkan nanti ke soal kedua. Untuk soal kedua, kalau kita lihat, nah ini minta perhitungan sebuah bilangan yang dipangkatkan 5, ya. Sama, ya. Buat variabel n itu sebagai for-nya, ya. Sedangkan x sebagai bilangan yang akan dipangkatkan, y-nya itu nanti pangkat, ya, pangkat. Nah, nanti dari perpangkatan ini kan 5. Bilangannya mau pangkat berapa? Misalkan 2 pangkat 5. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya, kali 2. Sebanyak 5 kali. Berarti n-nya nanti di-for-kan sebanyak 5. Ya. Kemudian nilai x-nya kita masukkan 2. Sama seperti tadi, y-nya kita set 1. Nah, perintah untuk mengalihkan ini tidak perlu kita tulis 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Cukup kita panggil sekali, ya, cukup kita panggil sekali. Y sama dengan x kali 1. X kali y. Ya. Nah, tadi x-nya 2, y-nya 1. Artinya 2 kali 1. 2 dikali 1. Isinya yang pertama adalah 2. Ingat tadi 2 pangkat 5 itu kan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, yang pertama kali itu adalah x-nya 2, terus kemudian y-nya 1. Artinya untuk yang perkalian ini. Nah, ini. Ya. Jadi sebenarnya algoritma ini dia kalau 2 pangkat 5 itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi modelnya gitu. Nah, x-nya 2, y-nya 1. Maka pertama kali adalah y-nya itu, ini y nih. Ini y. 2 dikali 1. 2, x-nya, 1-nya y. 2 kali 1. Simpan ke y. Nah, simpan ke y, yang pertama 2. Terus naik lagi ke atas. X-nya tetap 2, y-nya berubah. Berubah dari mana? Berubah jadi apa? Berubah jadi hasil perkalian akhir dari x dikali y. Yang sebelumnya berapa? Sebelumnya adalah 2. Maka 4. 2 dikali, jadi x-nya 2 dikali dengan y yang sebelumnya. Jadi 2 sama dengan 4. Nah, terus nanti naik lagi ke atas. Maka 4, ya. Maka 2 itu dikali dengan 4 nantinya. Y-nya kan udah berubah. Ini 2, 4 itu ini. 2 kali 2, 4. Berikutnya adalah 2 dikali 8. Berikutnya ada lagi 2 kali berapa nih? 2 pangkat 4. Ya, terus seperti itu. Nanti hasilnya pada saat dicetak, jangan lagi nulisnya di dalam for, biar nggak berkali-kali ulang. Di proses dan ini kita tulis. Jadi di proses dan-nya ini kita tulis outputnya. Contoh inilah biar mudah. Ya, ini saya tulis dulu.
Oke, kita buat variabel declare n yang dibutuhkan, x-nya sebagai pangkat, y-nya sebagai y-nya pangkat, x-nya adalah bilangan yang dipangkatkannya. Ya. Kemudian kita set, kita input ya, nilai x-nya berapa. Mau berapa pangkat berapa? Ya. 5 pangkat 10, Pak. Berarti x-nya itu adalah 5. Pangkatnya adalah y. Nggak usah diinputkan pangkat. Ya. Kemudian kita tulis di sini pakai for. 1 sampai berapa? Misal kata di n-nya. Mintanya 1 sampai pangkat 5. Oke. Berikutnya adalah hasil tadi, perkalian tadi, assignment pakainya. Nilai y adalah hasil perkalian x dikali y. Tuh. Jadi yang disebut yang y-nya kita lupa di sini. Y-nya sama dengan 1. Nah, nilai awalnya. Ya. Kenapa kalau nggak kita tulis y-nya sama dengan 1, nanti nilainya kita nggak dapat perkalian berikutnya. Ya. Maka kita buat ini for n sama dengan 1 tuh 5, y sama dengan x kali y. Naik ke atas. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin lihat hasilnya, kita tambahin di sini. Kita cetak y ya. Kita cetak y sama dengan y di sini. Kita lihat hasilnya. Ya, saya jalankan. Saya masukkan 2. Lihat, y yang pertama 2, y yang kedua adalah 4, y yang ketiga adalah 8, 16 sama 32. Nanti masing-masing ini kita kali dengan 2 kan? Ya, inilah hasil akhirnya 32 ini. 2 dikali 1, 2 dikali 2, 4. 2 dikali 8, 16. 2 dikali 16, 32. Gitu. Ini hasilnya. Ya, ini bisa kita hapus. Kita pindahkan ke sini. Outputnya. Nah, di sini baru kita tulis. X, ya, kalau dipangkatkan 5 sama dengan y. Gitu. Jadi kita run. Misalkan 2. Tuh, 2 dipangkatkan 5 sama dengan 32. Itu ya. Jadi ini ilustrasinya dengan flowchart seperti ini. Ya, menggunakan flowchart. Oke, silakan ditulis di kolom komentar. Pasti belum. Oke, berikutnya untuk soal yang keempat ya. Soal keempat ini kita diminta membuat sebuah algoritma untuk perkalian 10 dan hasilnya ditampilkan. Maksudnya seperti ini. Soal per 10 itu ya. Nah, kita tahu bahwa perkalian 10 itu kan 1 dikali 10 sama dengan 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. 3 dikali 10 sama dengan 30. Dan seterusnya sampai dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, kita diminta membuat algoritma untuk menampilkan ini. Seperti ini. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini ada angka 1 sampai dengan angka 10. Ya. Artinya apa? Ini yang nanti perulangannya. Misalkan variabelnya katakanlah x untuk perulangan for x 1 to 10. Kemudian yang kedua ada 10. 10 ini nilainya tetap. Ya, tetap nggak berubah-ubah. Oke, ini jadikan sebagai sebuah konstanta aja atau sebuah bilangan yang sudah kita tetapkan. Ya, kita tetapkan. Jadi nggak bakalan berubah-ubah dia. 10 karena permintaannya kan adalah perkalian 10. Nah, kemudian yang 10, 20, 30 sampai dengan 100 ini kita tahu sebagai hasil. Nah, hasil perkaliannya. Dari sini kita akan peroleh berapa variabel? Minimal ada 3 ya, atau 2 sampai 3 variabel. Nah, kalau kita mau bikin 3 variabel, variabel x buat perulangannya, variabel yang katakanlah konstanta ini sebagai variabel untuk perkaliannya berapa, sedangkan hasil adalah hasil perkaliannya. Gitu. Nah,
Kita coba ini ya. Saya gunakan flowchart dulu ya, biar paham. Oke, sekarang kita buka flowchartnya. Tadi kan ada 3 variabel ya. Saya buat variabel pertama adalah X. Tipenya apa? Integer. Karena ya. Kemudian hasil, buat menampung hasilnya. Sedangkan katakanlah 10 tadi sebagai sebuah konstanta. Misalkan kita sebut bilangan apa tuh? Kalinya mau kali berapa? Ya, oke. Nah, karena 10-nya adalah sudah tetap, maka kita assignment ya. 10-nya kali ini nilainya 10 kita masukkan ke sini. Jadi nggak berubah-ubah dia nanti. Kemudian masukin ke for. For-nya berapa? Pakai apa? X tadi. Ya, for ini X 1 to berapa? 1 to 10. Kalau mau kali boleh 1 kali. Ya, tapi kalau bisa bagus karena ini tetap 1 sampai 10 aja. For I 1 to 10. Oke. Nah, berikutnya tadi ingat adalah nilai X ini 1 sampai 10 dikali dengan kali ini. Maka di sini ada assignment. Jadi hasil perkalian tadi itu merupakan perkalian dari X ini yang for sebanyak 10 kita kali dengan simbolnya bintang ya, kali. Dengan kali, tulisan kali. Nah ini, 10-nya nggak berubah. Kalau yang berubah kan for. Seperti itu. Oke. Ya. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Cetak. Posisinya karena kita mau hasilnya itu adalah 1 kali 10 sama dengan 10, 2 kali 10 sama dengan 20, sampai dengan 10 kali 10 sama dengan 100, maka peletakan hasil output itu ada di dalam for ini, tidak di luarnya. Ya, nanti kita tunjukkan bedanya. Outputnya kita tulis di sini. Jadi hasil kita mau kan 1 kali, berarti 1 itu adalah X ini. X tanda dan ya dikali 10. Nah, langsung tulis gini aja. 10 sama dengan ya, hasilnya berapa? Dari variabel hasil. Oke. Nah, sekarang kita coba run ya. Kita run, kita jalankan tuh. Coba dicek. 1 dikali 10, 10. 2 dikali 10, 20. 3 dikali 10 sampai dengan 10 kali 10, 100. Oke. Ini adalah menampilkan hasil perkalian 10. Sekarang saya pindahkan ini. Apa yang terjadi kalau outputnya ini saya pindahkan ke sini outputnya. Yang tampil apa? Kenapa? Nah, apa dan kenapa? Tuh. Yang tampil adalah 11 di luar bilangan perulangan 1 sampai 10. Dikalikan 10, hasilnya 100. Nah, kenapa 100? Bukan 11 dikali 10 jadi 110, tapi 100. Karena hasil yang diambil adalah hasil perulangan terakhir. Perulangan terakhir. Perulangan terakhirnya kan tadi adalah 100 kan, 10 kali 10. Sedangkan di sini tidak ada proses untuk mengalihkan. Kecuali kalau saya tambahkan gini. Jangan saya tambahkan ya. Saya tulis di sini hasil sama dengan X dikali 10. Nah, ini nanti hasilnya kalau kita lihat 110. Karena hasil yang di dalam perulangan ini sudah 100, 10 kali 10. Kemudian di sini ternyata X-nya berubah jadi 11 dikali 10, jadi 110. Maka di sini outputnya adalah 110, bukan 100 lagi. Nah, ini tidak sesuai dengan permintaan soal ya. Ini modelnya aja. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus juga. Saya pindahin ke sini. Oke. Nah, jadi ini permintaan soal. Kita diminta mengalihkan perkalian 10 ya. Oke. Ini untuk soal nomor berapa nih? 4 ya berarti yang ini ya. Oke. Oke, gitu. Nah, soal yang berikutnya adalah
kita diminta membuat algoritma untuk menampilkan angka 10 atau mencetak angka 10 sampai 1. Ingat ini tadi. Kalau mencetak dari 10 sampai 1, ya, dan 1 sampai 10, ingat perulangan for itu ada berapa di slide sebelumnya? For itu ada 2. Ada yang menaik, ya, menaik itu urutannya berarti menaik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah menurun. Nah, menurun ini dari nilai terbesarnya berapa? Kalau 10 ya berarti 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisa kita buat ya menggunakan increasing decreasing kalau di flowchart. Ya, saya tambahkan di sini. Misalkan ini saya buat variabelnya. Oke, ini variabelnya dulu saya buat X katakanlah. Kemudian perulangan mintanya 1 sampai 10. Nah, X ini tadi startnya 10 sampai 1. Nah, pilihnya decreasing. Gitu. Karena permintaannya adalah mencetak angka 10, maka yang dicetak adalah kita outputkan di sini adalah X-nya. Ya, tinggal kita run. Tuh. 10 sampai 1 outputnya. Nah, ini akan berbeda kalau saya ganti ininya. Coba kita lihat dulu. Nah, misalkan ini. Sorry, ini saya close dulu. Ada yang Oke. Output X ya. Oh, sorry, ini kebalik. Ininya kita tukar. Ininya 1, ininya 10 kalau dia increasing. Kita run. Tuh, ya. Jadi perbedaannya di situ, increasing dan decreasing. Jadi pada saat for-nya hati-hati. Kalau kita buat decreasing, ini berarti harus yang terbesar ke yang terkecil. Kalau sebaliknya dari kecil ke besar. Ini kita run. Tuh, 1 sampai 10 ya. 10 sampai 1. Oke, ini untuk soal yang berikutnya tadi ya, soal yang berikutnya. Soal ke-1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah sekarang soal yang berikutnya lagi ya, kita coba. Permintaannya adalah kita diminta untuk mencetak ya total, menghitung total dari jumlah seluruh bilangan. Penjumlahan dari 1 sampai 10. Ya. Jadi maksudnya gini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik-titik ditambah sampai 10. Nah, ini berapa jumlahnya? Jumlah ininya. Ininya saja ya, jumlahnya saja. Berapa? Ya. Nah, kita bisa aja buat gini, kalau kita tidak atau belum mengenal perulangan, bisa aja seperti ini. Tinggal di output, ya. Tinggal output gini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 7 8 9 10. Nah, ini kita tambah semua. Tambah. Terus kita oke. Tinggal kita run. Tuh, hasilnya 55. Cuman sebaris. Ya, ini nggak salah. Tidak menyalahi logika. Bisa aja seperti ini. Tapi ketika kita sudah mengenal atau kalian sudah belajar tentang perulangan, maka yang seperti ini mungkin kurang tepat. Ya, jadi ini bisa kita drop. Kita bisa gunakan konsep perulangan. Nah, kita pakai for ya. Oke, sekarang balik lagi ke soal ini. Dia minta adalah menampilkan hasilnya. Nah, kita ingat di sini tadi. Jadi kalau 1 ditambah 1, 1 tambah 2. Maka 1 sampai dengan 10 ini adalah variabel X untuk perulangannya. For X 1 to 10. Yang berikutnya adalah ada jumlahnya di sini.
hasilnya. Maka ini variabel hasil. Tuh, ya. Jadi nanti ini kita tambahkan dengan yang kedua, disimpan di hasil, ya. Jadi nanti logikanya gitu. Jadi gini, buat variabel 2 declare X sama hasil ya. Kemudian langsung for. For-nya 1 sampai for X 1 to 10. Pilih increasing ya, 1 sampai 10. Oke, nah sekarang menjumlahkannya. Menjumlahkannya adalah bagaimana Pak? Kalau kita lihat di sini 1 tambah 2. Artinya ada variabel yang sebelumnya X ya, X ini ditambah dengan variabel yang kedua berikutnya. Berarti kan X ditambah X plus 1. Ini X kan, ini X plus 1. Nanti hasilnya harus dijumlahin. Maka kita butuh sebuah logik seperti ini. Ya. Jadi kita tulis di sini hasilnya itu tadi adalah ya, hasil penjumlahan X ditambah berapa di sini. Ya. Biar dia berubah. Ya. Nah, saya tulis hasil di sini. Jadi hasil yang sebelumnya, jadi maksudnya gini, hasil yang sebelumnya, ntar ini saya clear dulu. Jadi kalau saya tulis gini, hasil sama dengan hasil plus X. Ya, sorry, ini plus ya, ini plus X. Nah, tadi 1 ditambah 2, ditambah 3 dulu deh, kita mulai. Nah, hasil, sorry, X ini 1 sampai 3 kan? Oke. Jadi yang pertama 1 kan pas pada saat looping pertama 1 ya hasilnya. Nah, ini harus kita tambahkan ke berapa? Harus kita tambahin berapa nilainya biar dia tetap 1. Jadi pertanyaannya berapa ditambah 1 biar hasilnya 1? Ya. Yang kedua, berapa ditambah 2 biar hasilnya 3? Yang ini nih. Ya, ini kan 1 tambah 2 jadi 3 kan? Nanti 3 ditambah 3 jadi 6. Nah, ini kan ditambah 3 sama dengan 6. Ini isinya berapa? Isinya 0 di sini. Ini isinya 1. Ini isinya 3. Nah, nilai ini, 0 ini, adalah variabel hasil. Tapi nilainya Pak 0,113. Bingung nih Pak. 0,13. Enggak usah khawatir. Yang ini juga, yang menampung ini adalah hasil kan. Artinya apa? Ketika satu siklus di dalam perulangan pertama, itu hasil yang sebelumnya itu akan ditimpa oleh hasil yang saat ini akan ditimpa oleh hasil ini. 3 begitu juga ke sini, ditimpa jadinya terakhir 6. Ya. Jadi pada saat kita lihat ke sini, ya saya coba ganti ini hasil, saya hapus ini. Hasil ditambah X ya. Oke. Nah, diminta untuk mencetak hasilnya. Berarti jangan tulis di sini. Cetaknya di sini. Karena hasilnya kan yang terakhir. Berapa hasilnya? Ya, kita tulis nih hasil jumlahnya, hasil penjumlahannya, hasil penjumlahan 1 sampai dengan 10 sama dengan petik 2 hasil. Coba kita run. Oh, error dia. Nah, not inisialisasi katanya. Coba dilihat nih. The variable hasil was not inisialisasi. Berarti harus kita assignment. Hasil itu harus kita kasih nilai. Nah, ingat di sini tadi. Hasil yang pertama harus diisi dengan 0 di sini kan. Karena 0 ditambah 1. 0 ditambah 1, berarti di sini kita kasih nilai hasilnya. Assignment dulu.
Hasil, ini nilainya 0. Oke, kita run. Tuh, 55 kan? Tadi hasilnya sama kan? 55. Oke, paham? Ya, masih belum pasti. Nah, ini deh, ini. Kalau mau nelusurinya pakai Excel biar paham. Ya, cara lain ya. Cara lain. Saya tulis di saya gedekan. Ini X-nya tadi. Ya. Kemudian ini hasil. Kemudian ini for-nya nih. For X tadi. Terus kemudian ada hasil sama dengan hasil ditambah X. Ini contoh ya, biar mudah paham. Ya. Kenapa Pak hasilnya 10? Nanti di sini outputnya kita tulis. Outputnya. Tadi ingat X ini. Ya, X ini. X ini adalah X ini X ini kan tadi adalah perulangan. Ya, perulangan. Oh, ini ke sini ya, ini. X-nya kan adalah perulangan 1 tambah 10. Berarti di sini mulai 1 dulu nih. Nah, kita inisialisasi hasil awal. Nilai awalnya hasil ini 0 dulu. Kita pinjam dulu istilahnya 0 nilai awalnya. Ya. Nah, sekarang sorry ini ketuker ya, dihapus. Nah, ini X-nya 1 di sini. Ya, X-nya 1. Kan nanti 2 3 4 5 6 sampai 10 ya. Ini kita mulai 1 dulu. Siklus I yang pertama. Sorry, siklus X-nya 1. Yang berikutnya, dia masuk ke sini. Hasil sama dengan hasil ditambah X. Ingat ya, hasil. Pasti yang disama dengan ini tidak ada hasilnya. Kan kita mau berapa sih hasil ditambah X ini disimpan di X, disimpan di hasil. Kan sama seperti di matematika kan. Kalau di matematika kemarin saya bilang gini. A ditambah B sama dengan C. Nah, kalau dibalik di dalam algoritma, C sama dengan A ditambah B. Nah, jadi kalian nggak usah isi hasil yang disama dengan ini dengan 0, tapi yang di sininya. Nah, operasi yang plusnya ini. Hasilnya berapa? Ambil dari 0 ini. Ya, 0. Ditambah berapa? X-nya 1. Nanti hasil yang ada di sini nilainya adalah 1. Gitu ya. 1 nih, siklus nih. 1 siklus selesai. Naik lagi X-nya yang 2. X yang kedua naik ke sini. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini hasil. Hasil sama dengan hasil ditambah X. Ya, rumusnya ini. Nah, sekarang hasilnya yang mana? Hasil yang ada di sini ya, buat ditambahin dengan X. Kan X-nya udah pasti sudah tahu di sini X-nya 2. Nah, hasilnya yang mana? Hasilnya tidak lagi ngambil 0, tapi ngambil hasil yang di atasnya. Hasilnya adalah di sini 1. Maka hasil isinya sama dengan 3. Nah, ini kan sama aja dengan 1 ditambah 2. Ya, yang ini berarti kan di depannya gini dia. 0 ditambah 1. Ya, 0 tambah 1 tambah 2. Jadi hasilnya sama dengan 3 ini. Nah, sekarang naik lagi X-nya untuk yang ketiga. Hasil itu sama dengan hasil ditambah X. Hasilnya yang mana? Yang di atasnya. Bukan lagi 0. 3 ditambah X-nya sekarang berapa? 3. Hasil sama dengan 6. Maka di sini nambah. Tambah 3. Ini kan tambahnya 6. Nah, terus ini berlanjut sampai 4 tambah 5 sampai dengan terakhir itu 10. Ya. Jadi nanti pada saat 4 sama hasilnya. Hasil sama dengan hasil yang di atasnya 6 ditambah 4 sama dengan 10. Ya, terus berlanjut sampai bawah. Nah, karena kita meletakkan outputnya ini di luar siklus ini, maka yang tercetak adalah yang terakhir, hasil terakhir. Maka yang tercetak adalah pada saat nanti di sini 10, hasil sama dengan
45 ditambah 10, maka hasil sama dengan 55, maka yang tercetak adalah 55. Gitu. Ya, yang tercetak di layar adalah totalnya adalah 55. Ya. Jadi kalau kita pindahkan ini, kalau misalkan ini saya pindahkan ya. Nah, ini output ini saya pindahkan. Kalau di dalam sini, nah kalau saya pindahkan ke sini, maka yang tercetak berbeda hasilnya. Nanti gini di hasilnya tuh. Coba lihat dari atas. 1 sampai 10, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55. Jadi yang tercetak adalah apa? Yang tercetak ini 1 ya. Yang tercetak itu di sini. Dari atas dulu. 1, 3, 10, 6, tuh 10 sampai yang ke-9 itu nanti isinya adalah 45. Tuh, yang ke-9 45. Nah, ini 45. Baru terakhir 5. Jadi ini hasil penjumlahannya. Yang ini 0 tambah 1, 1. Terus hasil ini ditambah dengan 2 jadi 3. Seperti itu. Ya. Oke, ini soal yang berikutnya tadi. Sampai sini silakan ada pertanyaan. Ya, kita sudah selesaikan 6 soal. Ya. Oke. Kemudian, nah, soal yang terakhir, ya latihan karya. Algoritma menampilkan tulisan bulan dalam kalimat. Inputannya adalah nama bulan. Maksudnya gini, kalau saya masukkan 1, keluar Januari. Kalau saya masukkan 2, keluar Februari. Kalau saya masukkan 3, keluar Maret. Ya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, ini contoh. Ya, berarti menampilkan dulu 1 sampai 10. Katakanlah X tadi ya, kita buat X. X ininya. Nah, kita buat for-nya. For-nya. For-nya X 1 sampai 10. Sorry. Ya, X-nya 1 sampai 10. Nah, terus kita cetak. Di sini kan X. Nah, keluarnya kan gini dia. Tuh, sampai 10. Nah, sekarang diminta kalau X-nya 1, dia Januari. Kalau dia 2, Februari, 3 ini. Maka di sini tambahin. Kalau dia seperti itu, berarti kan nggak bisa pakai perulangan. Harus ada apa? Harus ada kondisi. Maka digabung dengan kondisi di sini. Maka di sini ada if ya. Nah, kita if kan output X ini tadi. Nilai X ini kita output. Ya, nilai X-nya ini kita validasi. X sama dengan 1. Nah, jika benar, maka cetak di sini tulisannya Januari. Oke, ini saya hapus berarti kita nggak perlu ini. Ya, nah validasi lagi di sini. Ya, oke. X sama dengan 2. Maka kalau benar, outputnya tulis di sini. Februari. Februari. Oke. Saya coba 2 bulan dulu ya. Kita run dulu. Saya masuk tuh. Januari, Februari. Ya. Jadi kalau kita diminta X-nya berapa, ya Januari, Februari. Terus nih lanjut nih. Ya. Lanjut lagi, if lagi. Kalau true di sininya 3, lanjut di sini. Maret. Oke. Nah, ini kita run tuh. Ya, oh ada yang salah nih. Output, oh ini. X sama dengan 3. Oke. Tuh, Januari, Februari, Maret. Terus ya, lanjutin sampai terakhir. Pak mau nampilin 1 Januari 1 itu bisa. Jadi tulis di sini. X ya, 1 adalah nama ini sini. Adalah penulisan
untuk bulan Januari. Nah, ini kita copy sini ya. Kita pindahin ke sini. Tambahin di ujungnya. Untuk bulan Februari, pindahin sini. Tambahin lagi. Oke. Nah, nanti kalau kita run, tuh, 1 adalah penulisan untuk bulan Januari, 2 adalah penulisan Februari, 3 adalah bulan Maret, dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh ya. Logikanya seperti ini. Nanti bertambung lagi. Tambah lagi untuk April sampai 12. If. Jadi soal yang ketiga, soal yang ke berapa nih? Ke-7 ya. 4 tambah 3 ya 7. Itu dipakai untuk apa? Untuk menampilkan ya bilangan-bilangan yang diinputkan, nanti keluarnya adalah dalam bentuk tulisan bulan Januari, Februari atau apa. Oke, sampai sini ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Selanjutnya akan kita bahas lagi latihan-latihan di pertemuan ke depan ya. Oke, terima kasih ya. Selamat mencoba. Silakan ditanyakan kalau ada hal-hal yang belum dipahami.